Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Pati akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama yaitu saya, Ibu Sri Wahyu Nugraheni, SPD sebagai observer, dan yang ada di samping saya, Ibu Faikoh Rifatul Muna, SPD sebagai goods, dan Ibu yang berjilbab pink, Ibu Faikotul Isnaini, SPD MSI sebagai kunci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Fai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ayu, bagaimana kabarnya Bu Fai hari ini? alhamdulillah baik Bu. Bu Ayu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu Fai. Bu Fai, hari ini ada praktik coaching ya? Oh iya Bu, saya hari ini mau melakukan praktek kucing dengan Bu Isnaini Bu. Oh, dengan Bu Isnaini. Nah, sebelum praktek coaching ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu Fai? Silahkan Bu, dengan senang hati saya akan menjawabnya. Nah, keterkaitan praktik coaching ini di dalam rubrik penilaian itu ada 4 skala Bu. Nah, skala yang pertama itu kurang baik, terus yang kedua itu cukup baik, dan yang ketiga itu baik, dan yang keempat itu sangat baik. Nah, dari 4 kriteria ini bagaimana usaha Bu Fai untuk menyiapkan dan untuk mencapai sebuah kriteria penilaian tersebut? Tadi kan Ibu menggunakan 4 skala ya, 4 kriteria. Untuk pelaksanaannya nanti saya menyiapkan praktek coachingnya menggunakan alur tirta Bu, di mana nanti dalam alur tirta tersebut terdapat tujuan, yang kedua identifikasi dari masalah tersebut, yang ketiga adalah rencana aksi yang akan dilakukan oleh diri saya, yang terakhir nanti ada tanggung jawab. Seperti itu. Oh, jadi Ibu akan menggunakan alur tirta ya Bu sebagai proses coaching ini. Kemudian untuk kompetensinya yang udah Ibu siapkan apa Bu nanti? Nah, dalam pelaksanaan coaching nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan itu sebenarnya ada 3 ya Bu ya. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada diri sendiri. Nah, dari kompetensi tersebut Ibu lebih spesifikasi yang mana Bu yang akan dikembangkan gitu? Untuk ketiga kompetensi tersebut yang ingin saya lebih kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif Bu. Jadi Ibu ingin fokus untuk mendengarkan secara aktif seperti ya. Dari indikator mendengarkan secara aktif, Ibu ingin mendalaminya ya Bu ya. Seperti bagaimana Bu indikatornya? Tadi kan saya milihnya mendengarkan secara aktif ya. Nanti saya dalam pelaksanaannya itu akan, yang pertama saya akan fokus terhadap masalah apa yang dihadapi oleh coach saya, sehingga nanti coach saya terdorong untuk menggali potensi yang ada pada dirinya sehingga menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Nanti yang kedua saya akan berusaha menatap coach saya saat coach saya itu bercerita, jadi nanti ada eye contact antara saya dengan coach saya. Yang ketiga nanti saya tidak melakukan aktivitas lain, hanya fokus mendengarkan apa yang ceritakan. Ya, dari indikator itu apa usaha Ibu agar indikator yang Ibu sebutkan tadi bisa tercapai?
Ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, Bu, saya akan berusaha mendengarkan, menyimak, memberikan respon terhadap cerita-cerita yang masalah-masalah yang Buki saya hadapi. Saya berusaha menempatkan diri saya nanti sebagai teman curhat saja ya, Bu ya. Kalau sebagai teman nanti jadinya enak bicaranya seperti itu. Ya, langsung saja ya Bu, kita mulai praktek kunci hari ini. Silahkan Bu Fai panggil Bu Isnaini untuk masuk ke dalam ruangan. Saya permisi panggil Bu Isnaini dulu. Silakan kasih Bu. Ya, boleh saya duduk ya Bu? Boleh, silakan Bu Fai. Bu Isnaini. Assalamualaikum Bu Fai. Waalaikumsalam Bu Isnaini, selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi Bu. Gimana nih kabarnya Bu Isnaini hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Bagaimana dengan kabar Bu Fai? Alhamdulillah saya juga sehat Bu hari ini. Kemarin ini saya terima WA dari Bu Is, katanya pengen ngobrol dengan saya. Iya Bu, betul. Ada sesuatu nih yang akan saya obrolkan dengan Ibu. Kira-kira apa ya, boleh nggak Bu Is ceritakan apa nih yang pengen diobrolin hari ini? Iya, ada beberapa permasalahan Bu yang saya hadapi di sekolah, yaitu terkait ada beberapa siswa kami yang sering tidak mengerjakan PR gitu. Oh, jadi sebagian anak murid Bu Is ada yang tidak mengerjakan PR. Apakah benar seperti itu Bu? Iya Bu, betul. Dan itu dilakukan berulang kali kepada guru mapel. Anaknya ya itu saja Bu. Nah, gitu. Jadi di pagi hari ini kita ngobrol-ngobrol ini, apa sih yang Bu Is inginkan nanti di akhir pembicaraan kita yang singkat ini? Saya menginginkan nanti saya bisa memperoleh solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu, sehingga nanti ke depannya untuk siswa saya pun akan bisa menuntaskan masalahnya. Jadi di akhir nanti Bu Is inginnya menemukan solusi dari permasalahan yang siswa Bu Is hadapi ya. Betul. Kalau begitu, mengapa sih Bu hal itu penting menurut Bu Is? Saya rasa itu sangat penting bagi saya selaku guru BK, di mana saya berkewajiban membantu anak-anak saya bermasalah, sehingga nanti tercapainya sebuah kebahagiaan mereka bisa dengan normal mereka mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi itu merupakan suatu kewajiban yang Bu Is rasakan sebagai guru BK, kewajiban anak ya Bu ya. Kalau begitu bisa Bu Is ceritakan situasinya itu seperti apa sih Bu? Bisa diceritakan secara lebih detail lagi Bu? Iya. Ini Bu, setiap kali setiap hari itu anak berempat dalam satu kelas itu ada yang sering tidak mengerjakan PR. Ya, terjadi pada semua mapel gitu. Jika dalam sehari itu ada 3 mapel ya, dan kebetulan hari itu guru mapelnya ngasih PR semua, ya ketiga mapel itu tidak mengerjakan. Ya, anak kadang disuruh mengerjakannya di ruangan kelas tersebut. Lalu suatu saat saya temui ada anak mengerjakan di luar kelas, tapi justru kalau di luar kelas tidak ada yang monitoring, kan anak malah seenaknya sendiri gojekan dengan temannya yang satunya tadi itu. Jadi itu yang terjadi, suasana seperti itu. Lalu hari berikutnya saya minta untuk mengerjakan di ruangan saya, di ruangan BK. Lalu saya tanya-tanya kenapa dia tidak masuk dan sebagainya. Tetapi kalau hal itu terjadi terus menerus, saya kan kasihan anaknya juga. Yang pertama, dia akan tertinggal pelajaran selanjutnya karena
guru yang bersangkutan, otomatis dia itu Bu, membahas dari PR tersebut, dan kadang langsung setelah membahas kan melanjutkan materi selanjutnya. Demikian Bu. Jadi kita yang saya dapat tangkap, kalau kejadian ini terjadi berulang-ulang, tidak ditakutkan nanti anak ini akan tertinggal oleh materi kelas tersebut, karena pada hari itu pasti gurunya akan melanjutkan materi ke bab yang selanjutnya seperti itu ya. Kira-kira apa ya Bu yang mempengaruhi hal itu tuh bisa terjadi? Iya. Kalau itu saya rasa dari kemarin obrolan dengan anak, hal itu dipengaruhi yang pertama adalah motivasi dari diri anak sendiri itu kurang dalam dalam belajar. Yang kedua yaitu anak tidak memahami materi pelajarannya, sehingga ketika dia diberikan PR itu tidak bisa mengerjakan. Lalu tidak ada siapa di rumah yang membantu mereka mengerjakan PR. Jadi ada tiga hal ya Bu ya. Yang pertama tadi motivasi dari diri anak itu yang masih kurang. Yang kedua itu anak belum memahami materi ini yang diberikan tugasnya ya Bu ya. Yang ketiga dari cerita Bu Is tadi, di rumah itu si anak tidak ada yang membantu mengerjakan PR. Apakah benar seperti itu Bu? Iya betul Bu. Kalau keadaannya seperti itu, situasi apa ya yang Bu Is inginkan, yang idealnya itu seperti apa? Situasi yang saya inginkan adalah yang pertama ada semangat dalam diri anak. Itu tentunya itu perlu pembinaan secara khusus ya Bu ya, dari anak dibimbing secara khusus untuk menimbulkan semangat mereka dalam belajar. Yang kedua yaitu saya menginginkan anak itu punya kesadaran diri juga untuk belajar. Jika memang tidak memahami, ya harus ngacung dulu, bertanya dengan gurunya bahwa saya belum jelas Bu, mohon untuk diulang, atau mungkin pada saat selesai pembelajaran saya istirahat menemui guru yang bersangkutan di ruangannya untuk bisa nanti meminta waktu khusus untuk bisa menjelaskan kembali. Dan yang ketiga yaitu nanti saya menginginkan ya di rumah kalau memang tidak ada, perhatianlah orang tua untuk memonitor tugas-tugas anak, sehingga anak itu nanti bisa mengerjakan gitu ya Bu, tidak terus ditinggal saja, tidak ada monitoring dari orang tua dalam belajar. Sekali Bu Is tadi sudah menceritakan ada tiga hal. Dari ketiga hal tersebut, apa ya Bu yang membuat hal itu bisa terwujud? Hal tersebut bisa terwujud manakala yaitu ada keinginan anak dalam dirinya untuk berubah dalam artian punya semangat untuk belajar ya, dan juga untuk fokus terhadap pelajaran yang diberikan oleh gurunya, sehingga akan mudah bagi mereka untuk memahami materi-materi yang disampaikan. Dan yang selanjutnya yaitu orang tua ya. Orang tua ada juga mood ya, ada keinginan untuk lebih tahu kegiatan-kegiatan anak, walaupun orang tua itu di dalam kesehariannya sudah sibuk ya Bu dengan mencari nafkah ya itu, tapi saya yakin jika orang tua itu istilahnya mau iya betul dengan anak, kegiatan menanyakan hari ini ada apa nanti di sekolah, lalu ada PN ayo Kak dikerjakan, mama tungguin, saya yakin seperti itu. Dan kalaupun gitu ya kan di grup WA paguyuban orang tua kan ada ya, bisa kan menanyakan di situ mungkin dengan sesama mama atau ayah yang ada di dalam grup itu tentang kegiatan anak untuk besok paginya. Ini yang saya tangkap itu ada aware dari orang tua untuk
ikut tahu sih apa ini kegiatan yang dilakukan anak di sekolah seperti itu ya Bu, sama motivasi di dalam anak yang harus dipertebal seperti itu. Iya, betul sekali. Apa ya Bu yang harus dipersiapkan untuk mewujudkan itu? Hal yang perlu saya persiapkan yaitu yang pertama terkait dengan anak. Saya harus buat janji Bu. Ada kesepakatan waktu bagi saya dan klien saya dari anak-anak tersebut untuk ngobrol ya. Kita adakan konseling individu terlebih dulu. Yang pertama itu ada konseling individu, yang kedua nanti akan saya kumpulkan berempat tersebut, saya adakan konseling kelompok itu. Jadi yang pertama konseling individu, betul. Yang kedua konseling kelompok. Dari dua hal itu apa yang bisa memastikan itu berjalan dengan baik? Hal itu kita pastikan jika tidak ada hambatan ya Bu dari anak, sudah terjadi kesepakatan keduanya antara saya dengan klien, waktunya sudah ditetapkan, kita pastikan bahwa tidak mengganggu jam pelajarannya, bisa nanti saya laksanakan selesai jam pembelajaran ya, ataupun nanti jam-jam ekstrakurikuler yang lain yang bisa saya pakai. Jadi nanti koordinasi gitu ya Bu, koordinasi antara guru dengan anak-anak tersebut. Betul ya Bu ya. Dari cerita Bu, adakah kriteria yang Bu inginkan itu seperti apa? Iya. Kalau kriteria saya inginkan sebetulnya sederhana ya. Kalau dibuat skala, anak saya ini baru berada skala 1 sampai 10 anak-anak ya, seperti itu. Anak saya ini berada di level 5 ya, sudah ya, anak-anak sudah mau masuk ya, walaupun mungkin itu tadi tidak konsen dan sebagainya. Saya ingin meningkatkan ke 7 aja ya, ke level 7 lah. Setidaknya anak itu yang pertama bangkit dalam dirinya sendiri, ingin suatu perubahan dalam belajar. Yang kedua yaitu dia ingin mengerjakan PR-nya itu dengan baik. Jadi hanya ke level 7 saya yakin sudah baik. Nanti untuk menggenapkan ke 10, kalau anak sudah disiplin, dia tahu akan kebutuhannya, maka yang lain itu nanti kegiatan yang lain insya Allah juga akan terus serta mengikutinya. Berarti saat ini menurut Bu Is perkembangan anak itu berada di, kalau diskalakan 1 sampai dengan 10 berada di level 5 betul. Dan Bu Is ingin menaikkan ke level 7. Apakah ada ide lagi ya Bu untuk bisa meningkatkan ke level 7-nya itu? Oke. Untuk ke level 7 nanti itu Bu, saya akan membuat jurnal harian kepada anak, ngasih jurnal harian kepada anak yang isinya nanti adalah kegiatan anak sehari-hari. Anak hari itu ada PR apa dicatat ya. Hari misalkan ini hari Senin, lalu hari ini ada PR matematika, halamannya berapa ditulis di situ, lalu yang terakhir ini adalah pengumpulannya kapan. Itu pernah saya lakukan, pembuatan jurnal pernah saya lakukan Bu, ketika saya membuat PTBK, penelitian tindakan bimbingan dan konseling, sudah lama sekali, 5 tahunan yang lalu ya. Mungkin ini perlu saya kembalikan lagi, saya treatmentkan kembali pada anak-anak saya yang bermasalah mengenai PR, sehingga nanti dia tidak ada alasan ya untuk lupa PR-nya dan sebagainya. Dengan mengisikan jurnal ya, itu sebuah lembaran kertas kok Bu ya, nanti kan ringan ya, langsung dimasukkan di dalam tas sehingga kegiatan anak sehari-hari itu bisa tercover di situ. Jadi nanti rencananya anak akan diberi jurnal harian seperti itu ya, jurnal PR harian supaya bisa mengingatkan anak bahwa hari ini nanti ada petugas tangan dari sekolah ini dibuat jurnal supaya lebih tertata dan anak ingat ya Bu ya. Nanti itu Bu, kalau sudah dikerjakan itu saya suruh ngasih stabilo. Iya, kalau sudah dikerjakan berarti walaupun itu belum dikumpulkan tapi sudah dikerjakan, saya suruh nyetabilo, sehingga nanti kan ada beda antara yang
sudah dikerjakan dengan yang belum. Karena ada kan pelajaran-pelajaran tertentu dalam 1 minggu kan ada 3 kali tatap muka, ada bahasa Indonesia, lalu yang lain sebagainya, dan ada yang 1 minggu sekali ya Bu ya. Nah, pertemuannya itu makanya itu saya suruh stabilo. Nanti stabilo itu berarti untuk pembeda ya, Betul. pembeda yang sudah dikerjakan dan yang belum dikerjakan. Lalu apa yang ingin Bu Is lakukan setelah sesi ini? Setelah sesi ini jelas saya akan langsung mengeksekusi ya rencana-rencana saya ya yang sudah saya sampaikan tadi, sehingga apa namanya itu segera terentaskan permasalahan anak tersebut. Kapan ya Bu Is ya kira-kira waktunya? Iya ya Bu, minggu-minggu ini nampaknya banyak kegiatan ya anak-anak. Tapi saya usahakan waktu mungkin di luar jam sekolah, saya nanti akan segera membuat janji karena hal itu penting buat anak, sehingga ya seperti itu. Nanti dalam pelaksanaannya siapa nih yang ingin Bu Is atau libatkan dalam kegiatan? Ya, kalau untuk kegiatan ini saya jelas yang pertama saya melibatkan adalah wali kelas, karena wali kelas itu sebagai orang tua kedua di sekolah. Lalu saya juga akan memberitahukan juga kepada kepala sekolah ya terkait dengan kegiatan yang akan saya laksanakan. Yang jelas nanti juga kepada kesiswaan sebagai penegak kedisiplinan, karena di sekolah ada namanya buku catatan pelanggaran Bu. Saya ingin dari beliau itu nanti juga tahu tentang perkembangan anaknya. Di adanya koordinasi dan kolaborasi antara warga yang ada di sekolah itu, jadi nanti nyambung gitu ya Bu, antara kepala sekolah, guru kelas dan juga guru BK sendiri sebagai guru BK. Adakah sarana dan prasarana yang akan membantu pelaksanaan kegiatan ini yang Bu Is butuhkan itu seperti apa? Untuk fasilitas saya jelas untuk secara fisik saya butuh ruangan. Alhamdulillah saya sudah punya ruangan ini adalah ya untuk proses konseling individu maupun konseling kelompok. Lalu nanti terkait kalau saya membutuhkan untuk memanggil siswa ya, saya akan memanggil orang tua, memanggil siswa, saya pakai ruangan saya. Lalu untuk jurnal harian PR itu akan saya perbanyak itu ya, sehingga nanti anak-anak memang yang apa namanya bermasalah tersebut maupun yang tidak lah saya kasih, biar nanti kedepannya tidak ada anak-anak yang dengan alasan tidak mencapai. Jadi fasilitasnya sudah terpenuhi. Nanti di pelaksanaannya adakah mungkin masalah atau hambatan tantangan yang Bu Is hadapi? Untuk hambatan, kalau tantangan saya yakin kalau dalam diri anak ada kemauan orang tua, lalu dari bapak ibu guru komunitas di sekolah itu mendukung, saya kan nggak ada hambatan Bu. Iya betul. Berarti nanti so good ya Bu ya, semuanya berjalan lancar, anaknya oke, orang tuanya oke, guru kelasnya oke, semuanya Bu ya. Dari obrolan kita yang singkat ini, apa sih yang dapat Bu Is simpulkan? Saya menyimpulkan ya Bu, saya tadi datang punya masalah. Iya. Lalu saya dari beberapa pertanyaan itu mendorong saya. Lalu saya memperoleh gagasan, ya, ide untuk apa namanya keluar dari permasalahan saya. Dan itu saya yakin bisa saya laksanakan, gitu ya. Sehingga saya rasa obrolan kita ini enak gitu, dengan santai saya bisa memecahkan masalah saya sendiri, demikian. Oke, kalau begitu sekarang apa nih yang Bu Is rasakan? Nah, rasanya saya belum senang sekali bertemu dengan Ibu. Segala sesuatu yang saya rasakan sebelumnya itu sudah teratasi, sudah nyaman dan sebagainya. Tapi dari sini mungkin Ibu nanti jangan bosan ya Bu,
mendak Bu Is, saya selalu setia nanti mendengarkan cerita-cerita dari Bu Is, dan nanti saya pengen nih, pengen lihat, pengen tahu nanti perkembangannya setelah Bu Is menerapkan rencana-rencana tadi berubah hendak. Oke, siap Bu. Besok kita janjian lagi ya Bu. Ya, minggu depan ya Bu Is ya, kita Boleh, janjian lagi ya Bu ya. oke. Kalau begitu silakan Bu Is, mau ada yang diceritakan lagi deh? Saya rasa enggak Bu. Oke, sudah cukup. Kalau begitu saya terima kasih loh ya Bu Is, sudah berbagi pengalaman dengan saya bisa belajar dari kasus-kasus yang cerita-cerita Bu Is ceritakan kepada saya Bu. Saya juga terima kasih. Next time ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu Fai, tadi Bu Fai sudah melaksanakan proses coaching dengan Bu Isna ini. Saya melihat Bu Fai menggunakan alur tirta ya Bu ya. Tadi juga Bu Isna ini itu menggali sehingga beliau itu ada usaha, bagaimana usaha beliau mengatasi masalahnya. Nah, saya ingin bertanya kepada Bu Fai, boleh ya? Boleh Bu, silakan. Ya, begini Bu Fai, tadi kan Bu Fai fokus ke kompetensi mendengarkan secara aktif. Nah, apa indikator pengembangan Bu Fai dari kompetensi tersebut? Nah, seperti yang sudah saya ceritakan di awal tadi ya Bu, yang ingin saya kembangkan itu kompetensi mendengarkan secara aktif. Dari percakapan coaching yang telah saya lakukan dengan Bu Isna, tadi itu saya berusaha untuk fokus terhadap apa yang dihadapi Bu Isna. Saya mendengarkan cerita dari Bu Isna, saya menyimak, sesekali saya memberikan respon anggukan kepala seperti itu. Yang kedua, tadi itu saya berusaha untuk tidak melakukan aktivitas yang lain ya. Selain mendengarkan cerita dari Bu Isna, saya mendengarkannya dari apa yang saya lakukan itu Bu. Saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Isna, sehingga Bu Isna dapat menggali potensi yang ada pada dirinya, sehingga masalah yang dihadapi Bu Isna ini, Bu Isna mempunyai solusi Bu, bisa memecahkan masalahnya sendiri dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada Bu Isna, seperti itu Bu. Betul sekali, tadi saya juga menangkap ketika kompetensi yang ingin Bu Fai kembangkan itu adalah kompetensi mendengarkan aktif. Saya melihat Bu Fai sangat aktif menyimak dengan anggukan, dengan postur badan yang pas dengan Bu Isna ini. Semuanya itu terlihat sehingga percakapannya mengalir seperti air. Baik sekali Bu Fai. Nah, dari indikator tersebut apa usaha Bu Fai agar bisa mengembangkannya lebih lagi? Dari ketiga kompetensi itu yang ingin saya kembangkan lagi itu kompetensi yang ini Bu, memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kunci saya, sehingga nanti dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, kunci saya itu mendapatkan solusi Bu, dari pertanyaan-pertanyaan itu, seperti itu Bu. Berarti yang ingin dikembangkan lagi yaitu pertanyaan berbobot ya Bu ya. Nah, dari pertanyaan itu tadi Bu, sekarang yang saya ingin tanyakan, usaha agar proses coaching ini bisa berjalan dengan lancar apa Bu usahanya? Untuk mengembangkan kompetensi yang pertanyaan berbobot ya Bu ya, mungkin saya itu masih banyak perlu latihan, karena coaching ini merupakan sesuatu yang baru Bu ya bagi saya. Kalau sebelumnya sih sudah pernah ngobrol, sudah pernah sharing dengan teman, tapi ya sebatas curhat-curhat biasa Bu, cerita-cerita biasa. Tapi setelah saya mempelajari modul ini tentang coaching, saya mungkin akan menerapkan percakapan coaching ini dengan menggunakan alur tirta kepada teman-teman saya yang
mempunyai masalah, mungkin yang ingin curhat, ingin cerita, supaya nanti masalah dari yang dihadapi teman-teman saya ini bisa terselesaikan. Dan yang kedua, saya bisa melihat referensi ya, sekarang kan banyak sekali nih Bu video-video yang ada di YouTube tentang praktek pelaksanaan kucing ya Bu, terutama dengan menggunakan alat kita. Dengan referensi video dari YouTube tersebut, saya bisa belajar lebih banyak lagi untuk bagaimana sih pertanyaan yang berbobot itu seperti apa. Ya Bu Fai, terima kasih atas waktu proses pembelajaran proses kucing hari ini. Saya ucapkan terima kasih ya Bu Fai ya. Saya juga terima kasih kepada Bu Ayu yang telah menyempatkan waktunya untuk mengobservasi praktek pelaksanaan kucing saya. Terima kasih sekali lagi ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu Fai. Untuk itu saya pamit dulu ya Bu Fai. Ya Bu, silahkan monggo.